Halo semuanya, selamat datang di pelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Eni Wahyu Putri Siswanto dari SMP Yapis Timika. Kemarin kita sudah belajar dan memahami tentang apa itu bilangan bulat. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi lebih dalam lagi tentang bilangan bulat, yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami cara menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat dengan sifat-sifat yang ada. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai materi hari ini dengan sifat komutatif atau pertukaran. Perlu diingat bahwa sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkalian, misalnya A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh ya, 3 ditambah 7. Kita tukar menjadi 7 ditambah 3, itu hasilnya akan sama saja, yaitu 10. Jadi, meskipun ditukar, mereka menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian, juga seperti itu. Misal, 4 dikali 5, jika kita tukar, maka 5 dikali 4 hasilnya sama dengan 20. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Kita lanjut sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sama dengan sifat komutatif, sifat asosiatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Misal, jika A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Kita langsung ke contoh soal. Misal 2 ditambah 3 ditambah 5 itu hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5. Penjelasannya seperti ini. Di sebelah kiri, 2 ditambah 5 dikerjakan terlebih dahulu karena di dalam kurung. Kemudian hasilnya tadi ditambah kembali dengan 5. Begitupun yang di sebelahnya, 3 ditambah 5 sama dengan 8, kemudian ditambah 2 sama dengan 10. Untuk perkalian, misal A dikali B dikali C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya, 3 dikali 4 dikali 2. Hasilnya akan sama dengan 3 dikali 4 dikali 2. Jadi, yang sebelah kiri, 3 dikali 4 dikalikan terlebih dahulu, kemudian yang di sebelah kanan 4 dikali 2 yang dikalikan terlebih dahulu. Hasilnya, kedua akan sama, yaitu menghasilkan 24. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan dua sifat di atas? Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif kita sebut juga dengan penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misal, jika A dikali B ditambah C, ini sama saja hasilnya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Untuk perkalian terhadap pengurangan, jika A dikali B dikurang C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Kita masuk ke contoh. Di sebelah kiri, 3 dikali 4 ditambah 2, maka sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2. Maka hasilnya adalah 18. Kita masuk materi terakhir pada video kali ini, yaitu sifat identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas ini maksudnya adalah misal, untuk penjumlahan jika A ditambahkan dengan angka 0, maka sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 3 ditambah 0, maka hasilnya adalah 3, yang merupakan angka sebelumnya. Oke anak-anak, sudah cukup jelas ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.